Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faladur Rahman dengan NIM 2006051110079. Saya berada di kelas F. Dan pada video ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah praktikum sistem komputer, di mana pada UAS di sini saya disuruh untuk membuat LED otomatis, atau cara kerjanya tuh LED-nya akan mati ketika kondisi cahaya terang, dan sebaliknya LED akan nyala ketika kondisi cahayanya di situ mati, gelap. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi di sini karena ini praktikum sistem komputer, jadi di sini kita disuruh untuk membuat rangkaiannya itu kan. Nah, karena saya tidak memiliki rangkaiannya, jadi saya menggunakan Tinkercad sebagai perantara untuk menjelaskan dari rangkaian tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke Tinkercad-nya, tampilannya akan seperti ini, dan tentunya ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama ada Arduino Uno R3, atau mungkin sejenis Arduino Uno lainnya. Kita juga memerlukan breadboard. Terus kita juga memerlukan resistor dengan resistansinya 220 ohm. Terus kita memerlukan LED, warnanya bebas, antara merah, biru, semua bebas. Terus kita memerlukan fotoresistor, di mana tipe komponen ini pastinya tentunya juga mempunyai fungsi masing-masing. Mana Arduino itu bisa difungsikan sebagai untuk membuat program dan mengendalikan berbagai komponen elektronika. Di sini ada LED, fotoresistor, yang akan kita kendalikan nantinya. Terus, ini juga terdapat breadboard, itu akan dijadikan sebagai menguji sirkuit prototipenya. Terus kita di sini ada LED untuk sebagai outputnya ya, karena ini kan lampu ya. Terus kita juga ada fotoresistor, itu untuk dijadikan sebagai sensor cahaya. Terus kedua ini ada resistor, kita memerlukan resistor 2 dengan resistansi 220 ohm, di mana fungsi resistor di sini untuk membatasi arus yang akan masuk nantinya. Terus tentunya kita juga akan membutuhkan kabel-kabel yang nantinya akan dijadikan sebagai penghubung sebagai arus listrik tersebut. Langsung saja kita masuk ke proses pembuatan rangkaiannya. Yang pertama, kita siapkan resistor dulu. Maaf. Ini, bentar. Oke, seperti ini. Setelah itu, kita pasang LED, yang mana yang kiri dari LED tersebut itu terhubung dengan resistornya. Sama juga fotoresistor, itu juga kirinya terhubung dengan resistornya. Seperti itu. Nah, habis itu baru kita hubungkan dengan Arduino. Ini sudah terhubung ke sirkuitnya ya, di breadboard-nya. Sekarang kita hubungkan dengan Arduino. Mana ground-nya kita hubungkan dengan negatif. Misalnya kita kasih warna merah. Terus positifnya kita beri 5 volt pada pin power. Pin 5 volt. Oke. Sini kita kasih warna merah juga nggak apa-apa. Terus setelah itu pada bagian LED kita kasih dia ke pin 13. Kita hubungkan dengan pin 13 supaya kita bisa ubah-ubah nanti di programnya. Ini kita taruh ke pin 13. Kita letakkan di pin 13. Kita kasih warna hijau, biru aja mungkin, warna biru. Habis itu positifnya kita hubungkan dengan kaki dari fotoresistor yang kanan. Seperti ini. Kita kasih warna hitam. Oke, warnanya bebas, nggak harus. Setelah itu, kaki dari kiri ini kita hubungkan dengan pin analog in. Dari pin A0 ini. Kita hubungkan ke kaki kirinya. Oke, kasih warna bebas purple. Oke, seperti ini rangkaiannya. Sebenarnya sudah bisa dijalankan, cuman kita belum coding programannya. Kita coding dulu. Seperti ini, terus kita ganti ke teks. Continue.
Oke, ini codingannya. Kita buka ini. Ini komen ya. Jadi ini kasih nama saya dulu. Muhammad Falah. Di kelas F. Oke, jadi kita masukkan. Yang pertama kita deklarasi dulu variabel dengan tipe integer. Ini kan karena bahasa pemrograman yang digunakan adalah C++, jadi tidak terlalu berbeda jauh dengan Java. Berbeda cuman hanya beberapa. Cuman ya tetap jauh. Integer, kita beri nama LED. Terus kita isi dengan pin 13. Ini kita start. Oke, terus kita deklarasi lagi analog dengan tipe integer tentunya. Terus kita isi dengan pin A0 sesuai yang tadi kita masukkan ya. Terus kita deklarasi lagi sensor untuk mengatur sensornya. Oke, kita pasang ke 0. Oke, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita deklarasi, sekarang kita masuk ke metode setup-nya. Nah, setup-nya nih, kita LED built-in-nya, kita ganti ke LED sebagai output-nya soalnya. Output-nya kita jadikan LED, karena kan hasil akhirnya LED yang menggunakan. Terus, setelah itu kan untuk output-nya, untuk input-nya kita menggunakan sensor. Karena ketika cara kerja lampu nyala atau tidaknya itu kan tergantung dari sensor cahayanya. Kalau ada cahaya terang, maka dia akan mati dan sebaliknya. Ini sensor. Input. Lagi untuk metode loopnya, untuk loopnya di sini kita menggunakan perulangan ya. Maaf. Jadi, oke, kita hapus dulu. Pertama sebelum kita melakukan perulangan if, kan jika kita menggunakan kondisi cahaya, tapi sebelum kita menggunakan kondisi tersebut, kita itu dulu kerjakan dulu sensornya. Kita isi sensor yang nantinya akan diatur dengan analog. Analognya akan dibaca dengan analog read. Analog read. Analog. Jangan lupa, jangan lupa titik koma. Lakukan perulangan if sensornya itu lebih kecil dari 180, maka lakukan perulangan digital write LED high. Maksudnya harus yang masuk itu tinggi, dan else-nya itu sensornya selain itu ya. Selain itu, maka harusnya rendah. Digital write ini. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan run. Udah berhasil ya. Jadi kalau misalnya tidak ada cahaya, LED-nya akan nyala. Dan ketika ada cahaya, LED-nya akan mati.
Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.